Menjadi seorang pria itu nggak gampang. Sebenarnya ketika lu dilahirkan menjadi seorang pria, itu ibaratnya kutukan. Lu dituntut sana sini hingga lu merasa hidup lu itu sangat tertekan. Dan gua akan membagi 7 hal ini hingga lu menjadi seorang pria yang sesungguhnya. Hal pertama yang harus lo ketahui untuk menjadi seorang pria sesungguhnya yaitu lo harus memiliki cara pikir yang tajam. Kalau lo tidak memiliki cara pikir yang tajam, lo nggak akan bisa sukses dalam kehidupan. Yang harus lo pikirkan ketika lo memiliki critical thinking yang tajam, lo bisa melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, lo bisa melihat segala sesuatu dari POV yang berbeda. Tentunya hal ini akan membantu lo menjadi seseorang yang jauh lebih sukses. Gue nggak pernah ketemu satu orang kaya pun yang nggak punya critical thinking. Mereka semua pasti selalu melihat dari POV yang berbeda. Contohnya kita sudah tahu berita itu ialah alat propaganda untuk membawa sebuah pemikiran di mana tujuan berita itu dibentuk untuk membuat sebuah persepsi supaya lu menganggap hal itu terjadi. Ini sebenarnya agenda itu mau dibawa kemana? Lu harus mulai bertanya terhadap sesuatu yang ada di sekitar lo. Contohnya orang bisa makan pakai sendok. Kenapa kalau orang makan nggak perlu lihat dia bisa masuk ke dalam mulut? Hal yang seperti itu buat lu tuh kayak orang goblok nanya. Tapi lu harus tahu, dengan lu sering bertanya hal-hal aneh seperti itu, lu memiliki cara pikir yang luas. Gue juga bermula semua itu jadi orang yang bego sebenarnya. Kok bisa mencapai di titik ini? Karena gue sering baca buku, gue sering juga browsing di internet, dan gue selalu bertanya dengan hal kritis. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Siapa melakukan ini? Siapa yang pertama kali mencetus hal ini? Critical thinking ini selalu gue bawa ketika gue ditawarin sebuah bisnis. Gue juga akan selalu bertanya, kenapa dia mau cari gue? Kenapa dia mau berpartner sama gue? Hal-hal seperti itu yang gue mulai untuk bertanya. Kalau gue gak memiliki cara pikir seperti ini, tentunya gue gak akan selalu menjadi orang yang gembel. Gue akan selalu menjadi orang yang bego. Gue kan dalam hidup ini gue gak mau hidup gue menjadi seperti itu. Gue gak pengen juga gitu loh menjadi seseorang yang gak berkembang setiap tahunnya. Makanya ketika lo memiliki cara pikir yang kritis seperti ini, lo bisa berhasil dalam aspek kehidupan dimanapun. Mau lo dari keuangan, mau lo di keluarga, mau lo nanti networking sama orang-orang sukses, lu juga harus membawa pola pikir yang seperti ini. Lu jangan berharap cara pikir lu itu bisa level up kalau lu tidak memiliki cara pikir yang kritis. Lu taruhan aja sama gua. Lu tulis di kolom komentar kalau hidup lu berubah dengan membawa sebuah cara pikir seperti ini. Yang nomor 2, untuk menjadi cowok yang sesungguhnya, lu harus bisa belajar untuk menghasilkan cash flow yang sangat besar. Cash flow yang sangat besar ini bukan hanya sekedar lu dapet jackpot gitu ya, menang kripto mungkin, atau menang investasi lu profitnya besar. Bukan seperti itu. Ketika lu ingin sukses hingga menjadi cowok yang seutuhnya, bukan hanya sekedar lu bisa dapetin cewek, lu juga harus bisa menghasilkan uang itu yang sangat besar. Sampai di sini hidup gua jauh lebih bahagia. Kenapa seperti itu? Mungkin orang-orang kaya bilang banyak uang itu gak bahagia, banyak uang itu hampa. Mereka bisa ngomong itu kenapa? Ya karena mereka sudah merasakan. Kalau lu belum pernah ngerasain uang besar, lu jangan berharap lu mikir bisa seperti itu. Banyak uang itu hampa dan sebagainya. Jangan sampai lu salah memfilterkan kata-kata yang seperti itu. Ya kalau lu pengen hidup lu bahagia dan lu bisa menikmati financial freedom lu, ya lu harus punya banyak duit. Lu bisa memilih apapun tanpa perlu lu mikir lagi. Lu bisa makan, ajak keluarga lu happy-happy. Dari mana kalau lu gak punya duit? Ya tentunya lu harus punya duit. Makanya cowok itu harus punya duit supaya mereka bisa menikmati kebebasan yang mereka impikan sebelumnya. Lu mau beli mobil tinggal beli, lu mau beli iPhone tinggal beli. Jadi ketika lu punya duit, itu ialah sebuah status di mana lu bisa berhasil dalam kehidupan. Orang kaya mana yang mau berteman sama orang yang gak punya duit kalau mereka tidak punya value? Value itu ditentukan dari seberapa banyak uang yang bisa lo hasilkan. Kalau lo pengen menjadi seorang cowok yang sesungguhnya, lo harus bisa mengupgrade skill lo gila-gilaan hingga lo bisa menghasilkan cash cow yang besar. Masih banyak cowok yang bisa menghasilkan uang, tapi mereka melupakan poin nomor 3 ini, yaitu pengendalian emosi. Ketika lo bisa memahami pengendalian emosi seperti ini, mungkin kedengarannya sepele. Yang penting lo bisa ngasilin duit gitu. Ini ialah sebuah pemikiran yang sangat keliru, dimana ketika lo bisa memiliki pengendalian emosi yang bagus, lo bisa mendesain atau lo memutuskan dalam kehidupan ini tuh jauh lebih matang dibandingkan lo membuat sebuah keputusan itu yang sangat impulsif. Ini bukan hanya lo bisa sukses dalam kehidupan berumah tangga atau lo sukses dalam kehidupan lo ketika relationship sama cewek, tapi ini bisa mensukseskan kehidupan lo di karir juga. Jadi lo jangan sampai keliru di mana lo fokus hasilin duit tapi lo lupa bahwa mental lo ini sebenarnya juga harus dilatih. Gue bisa sampai sejauh ini untuk mengendalikan emosi juga butuh perjalanan yang panjang
panjang bos. Bukan hanya sekedar fokus cari duit, gue kerja keras doang, tapi gue juga memahami yang namanya spiritual. Gue belajar spiritual itu udah belasan tahun bos. Sebelum gue pintar cari duit, gue udah belajar ini duluan. Karena menurut gue, lu tidak bisa memisahkan antara kesehatan mental lo dengan uang. Dan itu semuanya harus bersinergi. Makanya kenapa manusia itu harus memiliki agama? Supaya spiritual mereka bagus. Jadi bukan hanya sekedar lu berdoa, tapi lu juga harus memantapkan diri untuk mendekatkan diri lu sama yang di atas, dan lu memiliki mental yang jauh lebih sehat dibandingkan lu itu terpengaruh sama racun-racun society yang ada di luar sana, sampai pada akhirnya hidup lu itu berantakan. Dan ini yang gak boleh lu lupain seumur hidup lu. Bawalah bekal ini untuk mengendalikan emosi lu sampai lu mati. Gue sangat yakin banyak dari lu yang meremehkan hal ini. Gue juga termasuk orang yang sangat suka meremehkan, dimana yang penting hidup itu hasilin uang yang banyak. Gue gak peduli apapun dalam hidup gue kecuali uang. Kenapa? Lu harus sangat peduli dengan nomor 4 ini, yaitu lu harus berolahraga. Bukan hanya sekedar dalam hidup ini tuh lu banyakin duit. Percuma kalau misalnya hidup lu tuh gak sehat. Gue juga bukan tipe orang yang suka sama olahraga, tapi semenjak gue punya kesadaran dimana badan gue sudah mulai gak enak, badan gue udah mulai pegel-pegel, kebiasaan kerja di depan laptop, duduk di bangku seperti yang di belakang ini ada layarnya, di sini gue duduk gitu ya, dimana gue dari bangun tidur, habis sarapan, kemudian habis itu gue kerja sampai tengah malam. Badan gue itu selama berbulan-bulan itu rasanya capek. Makanya gue punya alat pijat itu hampir 100 juta gue beli, itu udah gak guna sekarang karena gue udah kebiasaan olahraga. Dengan lo olahraga, lo bisa memiliki pemikiran jernih juga, agresivitas lo untuk berkompetisi dalam kehidupan ini untuk menghasilkan kekayaan lagi itu jauh lebih besar dibandingkan sebelum gue berolahraga. Jadi lo bisa ngeliat gitu juga ya, before after gue itu sejauh mana selama gue hampir setahun olahraga, seberapa besar konsisten gue. Karena gue juga sempat ngeremehin olahraga karena gue ngerasa olahraga itu gak guna. Yang penting dalam hidup ini gue harus hasilin duit aja sebanyak-banyaknya. Jadi ketika olahraga ini impactnya bukan hanya lo sekedar badan bagus, bukan hanya sekedar mukanya segar, banyak hal yang berubah dalam hidup gue ketika gue berolahraga. Jadi kalau misalnya lo masih gak percaya, lo rasain aja keajaiban olahraga itu seperti apa. Ketika kita sudah berusia 30 tahun ke atas, testosteron kita itu akan menurun. Jadi dengan lo berolahraga, testosteron lo itu akan terus naik. Kenapa banyak orang kaya yang memahami olahraga seperti ini? Mereka rajin gitu olahraga. Ternyata mereka menyadari satu hal. Mereka itu memahami konsep dasar ini. Dengan berolahraga, pikiran lo itu bisa jernih dan tentunya ini mempengaruhi masa depan lo juga. Jadi ternyata ini ialah terapi yang sangat penting yang terkadang kita lupain. Sampai hari ini juga masih tetap nge-gym seminggu minimal 4 kali supaya otak gue itu jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas, dan tentunya ketika gue berolahraga pola makan gue itu sehat. Jadi ketika misalnya sudah mengetahui hal seperti ini, lo harus bisa merubah pola hidup lo juga. Gue gak pengen ngomongin nomor 5 ini kalau lo bisa lihat terlahir dari keluarga yang kaya. Yang pengen gue bahas, jika lo terlahir dari orang yang gak kaya sehingga lo memiliki keterbatasan, lo ingin merubah kehidupan lo, bukan hanya sekedar kerja keras, tapi yang harus lo perhatikan, lo harus memiliki visi hidup itu yang jelas juga. Kalau misalnya lo gak memiliki visi hidup yang jelas, ya hidup lo gak akan kemana-mana juga. Dari zamannya gue sekolah, gue tahu keluarga gue gak ada duit. Cita-cita gue cuma satu gitu bos, gue pengen jadi orang yang sukses, tapi gue masih belum tahu cara sukses gue itu seperti apa. Hal tersebut gue cari, gue mau ngapain ya, cara seperti apa yang bikin gue itu makin kaya. Ternyata gue melewati perjalanan dari gue mulai di Meta Ads, gue dropship, kemudian gue bikin brand, sampai pada akhirnya gue main digital product. Kenapa gue main digital product? Ya karena bisa menghasilkan leverage dan gain itu yang jauh lebih besar. Perjuangan gue rasanya itu lebih effortless dibandingkan gue bermain produk fisik. Kalian bisa lihat sendiri progres hidup gue bisa sejauh mana ketika gue bermain produk digital. Jadi bukan hanya sekedar lo bekerja keras, lo kerja 12 jam, tapi lo nggak tahu nih goals lo itu harus kemana. Percuma kalau misalnya lo tidak memiliki visi yang jelas. Gue bisa sampai di titik ini karena gue punya visi yang jelas, gue punya goals yang jelas. Setiap tahun gue mau ngapain, apa yang akan gue lakukan. Ternyata ketika gue flashback ke 5 tahun yang lalu, pertumbuhan gue itu sangat eksponensial, di luar dugaan gue juga. Nggak masalah bos kalau misal visi lo itu kecil, yang penting setiap tahun itu lo berkembang. Gue juga belajar hal ini dan gue bisa bagikan ke kalian. Ini juga butuh pengalaman yang sangat panjang. Gue sudah melewati berbagai kesalahan dalam hidup gue, makanya gue bisa menjadi Willy yang seperti sekarang karena gue memperbaiki setiap kesalahan gue sampai gue di titik ini. Karena menurut gue hidup itu ialah sebuah perjalanan. Jadi jangan sampai lo itu telat
telat dan lo menyesal terhadap keputusan lo yang terkesan goblok. Lo tidak akan bisa sampai di nomor 6 ini jika lo tidak memahami nomor 1 sampai 5. Karena ketika lo bisa memahami nomor 6 ini dan lo pengen berelasi dengan orang-orang besar, berelasi dengan orang-orang kaya, mereka akan melihat satu dari lo, yaitu value. Mungkin lo kenal dengan orang-orang kaya di luar sana, tapi bagaimana caranya lo bisa mendapatkan respect? Karena orang kaya itu nggak hanya sekedar melihat uang lo. Menurut mereka uang itu tuh nomor kesekian. Tapi satu hal yang harus lo perhatikan, kalau lo ingin berelasi dan memiliki networking yang luas, lo harus bisa memiliki value yang mereka nggak punya. Lo harus bisa menjadi seseorang yang expertise di luar kemampuan mereka. Mereka mungkin nggak bisa konten, tapi lo bisa ngajarin konten. Mereka nggak bisa meta ads, tapi lo bisa ngajarin mereka meta ads. Jadi dalam hidup ini itu hanya sekedar pertukaran. Lo bisa mendapatkan akses mereka karena mereka impress dengan skill lo. Mereka impress juga dengan karakter yang lo punya. Makanya pada saat gua masih ngerintis, gua bukan siapa-siapa. Gua berusaha untuk mengurung diri dan gak mau networking sama siapapun. Tapi target gue satu, gue harus menjadi seseorang yang paling jago di meta ads. Gue harus menjadi digital marketer paling kaya di bidang gue. Kenapa seperti itu? Ya karena orang yang paling jago itu yang paling dicari. Orang yang paling jago dia yang pasti dipercaya sama banyak orang. Kalau gue paling jago, gue harus buktiin dengan hasil. Gue harus jadi paling kaya juga. Jadi pengalaman gue di dunia digital marketing gue udah 8 tahun juga. Dan bagaimana caranya gue bisa memiliki akses pertemanan dengan triliuner juga? Karena gue harus paling jago. Karena gue harus bisa memoles diri gue juga. Gue harus bisa membangun sebuah karakter gue yang jauh lebih baik. Gue bisa memiliki attitude juga, bos. Jadi kalau misalnya gue cuma sekedar jago tapi gue gak pinter speaking, percuma, gak ada yang mau berteman sama gue. Gue juga harus memiliki skill sosial juga. Inilah yang harus lo pelajari. Lo juga harus mengasah skill lo, value lo, sampai pada akhirnya banyak orang yang percaya sama lo dan mencari lo karena lo ialah seseorang yang bernilai di mata mereka. Ini ialah poin ketujuh yang harus lo pahami, yaitu standar hidup yang tinggi. Siapa sih manusia di dunia ini yang pengen standar hidupnya turun? Yang tadinya lo motoran, tiba-tiba lo kalau ke kantor lo harus naik sepeda gitu atau jalan kaki. Ada yang mau? Gue tanya lo sekarang, pasti lo gak mau. Lo pengennya kalau lo sudah naik motor ya lo naiknya mobil gitu. Nanti kalau lo naik mobil yang lebih bagus lagi. Kalau orang normal sudah pasti gak mau kalau standar hidupnya turun. Mereka pasti maunya standar hidupnya tuh tinggi. Ya dari makan warteg, makannya itu Michelin star gitu, hotel bintang 5. Jadi lu jangan bilang orang itu OKB baru punya mobil, baru beli jam mahal. Apaan sih OKB? Kalau lu ngomong sama orang kaya, mereka juga akan memotivasi lu pasti bisa lebih dari ini. Orang miskin dan orang kaya itu memiliki POV yang berbeda dari cerita yang sama. Itu yang gue lihat. Jadi kalau misalnya gue menceritakan hal yang sama kepada orang miskin, mungkin gue dibilang norak. Tapi kalau gue cerita ke orang kaya, gue dibilang lu pasti bisa lebih, lu pasti bisa lebih kaya. Bahkan mereka memotivasi gue untuk bisa memiliki mobil yang lebih banyak lagi. Dan itulah POV orang kaya. Jadi makanya kenapa gue gak mau kalau gue harus ke bawah lagi. Yang harus gue lakukan, mengupgrade value gue gila-gilaan supaya standar hidup gue itu naik. Buat gue, dengan uang itu gue bisa memberikan impact buat orang lain untuk menghasilkan kebahagiaan buat diri gue sendiri. Ketika gue banyak memberi value buat orang atau memberi uang ke orang, ya hidup gue itu bahagia. Ada seseorang yang bilang punya banyak duit itu gak bahagia, hidup itu hampa. Gue gak setuju dengan hal itu. Mereka sudah melewati fase dimana mereka punya banyak duit. Teman-teman gue juga bilang kalau misalnya standar hidup gue itu ketinggian banget, abisin duit sebulan itu sebesar itu buat apaan? Nggak peduli gue. Kalau memang standar hidup gue itu bisa naik, ngapain gue harus turun lagi? Gue bisa sampai di sini nih, gue manjat juga gila-gilaan, bos. Jadi maksudnya dari kalian sendiri jangan suka menarik orang yang lagi bertumbuh. Misalnya lo punya teman yang lebih sukses daripada lo, tiba-tiba ngomongin sesuatu yang sudah mereka beli. Contoh, temen lo baru beli mobil Avanza, tiba-tiba lo bilang, ngapain sih beli mobil semahal itu? Kenapa nggak beli Ayla aja lebih murah? Ya suka-suka dia yang punya duit. Ngapain lo ngomong kayak begitu? Nggak guna gitu loh. Itulah mental-mental orang miskin. Makanya gue lebih prefer kalau misalnya gue mau nongkrong sama teman-teman yang bisa membawa gue bertumbuh. Kalau teman-teman yang kerjanya gelisah doang, tiap hari kecewa, ngatain orang-orang kantor, khawatir sama masa depannya, gue tentunya tidak akan sering untuk meluangkan waktu sama mereka yang
susah untuk bertumbuh. Karena hidup lo itu cuma sekali. Satu-satunya yang harus lo perhatikan, bagaimana caranya lo itu harus bisa bertumbuh setiap tahun. Lo itu harus bisa menjadi cowok yang sesungguhnya, sampai pada akhirnya semua orang bisa mengingat lo, bisa mengenang lo, karena lo itu cowok berkualitas. See you guys.